Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 di mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang sampling dan distribusi sampling ya. Di pertemuan awal sudah saya tegaskan tentang materi ini dan poin-poin utama ya yang berkaitan dengan materi kita tentang sampling dan distribusi sampling. Ya, jadi ini adalah cakupan materi kita. Silahkan Anda baca saja. Kemudian kalau kita bicara tentang statistik inferensia atau inferensia statistik, ya tujuan dari inferensia ini adalah untuk memperoleh informasi ya tentang populasi. Jadi populasi itu kan keseluruhan yang menjadi data informasi kita, dan itu berdasarkan informasi sampel. Artinya hanya sebahagian dari populasi saja yang kita ambil gitu ya. Jadi kalau bicara populasi itu adalah kumpulan dari seluruh objek yang kita amati, sementara sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Ya, sementara hasil dari sampel ini adalah nilai ya, hasil estimasi ya dari karakteristik populasi. Ya. Nah, karakteristik populasi inilah yang nanti yang menjadi parameter ya kita dalam membuat kesimpulan atau dalam melakukan analisis terhadap data yang kita dapatkan. Maka dengan metode sampling ya, yang sesuai dan tepat ya, sampel yang terpilih akan menghasilkan data atau informasi yang baik ya mengenai apa tadi yang kita sebut sebagai parameter atau karakteristik populasi. Ya, kalau kita bicara inferensia statistik, nah kita bicara beberapa hal ya. Yang pertama itu ada estimasi parameter. Nah, tadi parameter itu adalah karakteristik dari populasi ya. Jadi karakteristik itu sifat-sifat atau hal-hal yang melekat ya pada sebuah objek penelitian. Ya. Nah, itu ada estimasi titik atau point estimation, yaitu suatu nilai dari sampel sebagai estimator parameter. Estimator itu alat hitung ya dari parameternya. Kemudian estimasi interval gitu ya, atau interval estimation itu suatu interval yang dengan tingkat kepercayaan tertentu untuk memuat nilai dari parameter tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengujian hipotesis. Ya, sementara pada sampel acak sederhana atau simple random sampling yang kita singkat dengan SRS, itu ada beberapa bagian ya. Jadi ada istilah populasi terbatas atau finite population, ya artinya itu adalah simple random sampling untuk populasi terbatas, ya, yang itu ukurannya berupa n gitu, atau nilai yang belum kita pastikan ya, atau yang belum kita tentukan, yang itu sebetulnya nilainya sudah ada gitu. Artinya nilainya akan mengikuti dari nilai yang akan kita dapati nanti di lapangan atau secara real. Ya, itu adalah sampel yang dipilih ya sedemikian rupa sehingga masing-masing kemungkinan sampel yang tadi berukuran n memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ya, jadi di situ tidak ada pemisahan ya. Tapi di situ adalah menjadi kemungkinan ya sampel yang ukurannya ditentukan ya seukuran nilai n itu tadi gitu ya. Maka di situ ada dua tipe ya. Yang pertama itu dengan pengembalian atau replacement ya, yang kedua tanpa replacement atau kita singkat dengan WOR ya, atau without replacement gitu ya. Ya. Yang kedua, populasi tak terbatas atau infinite ya, population ya. Ya, jadi kalau bicara simple random sampling yang kedua ini, nah ini dari populasi yang tak terbatas, ini merupakan sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga kondisi berikut terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi kedua ini, maka dia masuk kategori populasi tak terbatas ya, di mana masing-masing elemen atau anggotanya yang dipilih dari populasi yang sama ya. Jadi anggota populasinya yang dipilih itu sama ya. Yang kedua adalah setiap elemen yang dipilih secara bebas ya, atau bahasa lainnya unsurnya adalah unsur bebas, jadi bersifat independen. Ya,
Itu yang kedua. Yang ketiga, estimasi titik atau point estimation ya. Maka dalam kasus ini, dalam estimasi titik, kita menggunakan data sampel ya. Jadi bukan populasi untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasinya. Nah, contohnya di situ katakanlah nilai X sebagai estimator titik dari populasi, katakanlah nilai mu-nya, kemudian S sebagai estimator titik dari simpangan ya. Jadi kalau X aksen tadi adalah sebagai nilai rata-rata populasinya, maka S di sini adalah simpangan baku populasinya, atau biasa juga kita sebut sebagai TO ya dalam istilah lain. Kemudian untuk nilai proporsi populasinya itu dengan P ya, sebagai estimator titik dari proporsi populasi P gitu ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, sampling error. Nah, ya ini adalah terminologi lain ya, yang harus Anda pahami. Jadi ini merupakan perbedaan absolut ya. Jadi perbedaan absolut antara estimator yang kita hitung ya, yang sifatnya tak bias atau unbiased ya, dengan parameter populasi. Jadi yang jadi ukuran sini adalah populasi, bukan sampel. Nah, contoh sampling error di sini adalah untuk sampel rata-rata ya, kemudian simpangan baku sampel gitu ya, dan proporsi sampel ya. Ya, untuk distribusi sampling ya, untuk nilai X-nya atau distribusi sampel ya, maka populasi dengan rata M atau mediannya, maka sampelnya adalah sampel acak sederhana yang itu sesuai dengan nilai N dipilih dari populasinya. Nah, ini adalah proses inferensi statistik ya, yang itu kemudian berlanjut sampai data sampel menghasilkan nilai rata-ratanya ya. Kemudian nilai X ini digunakan untuk membuat inferensi tentang nilai M-nya. Nah, berapa nilai M-nya? Nah, itu yang kita hitung sampai nanti proses ini terjadi looping ya, sampai dapat nilai M-nya berapa ya. Kemudian distribusi sampling untuk X ya. Jadi kalau di sini yang kita cari adalah nilai L-nya atau distribusi sampling untuk nilai X ini gitu ya. Maka distribusi sampling ini distribusi probabilitas ya, dari semua kemungkinan dari nilai rata-rata sampel X itu tadi gitu ya. Maka nilai yang ditentukan, nilai yang akan dituju ya, itu adalah nilai expected value-nya ya dari X itu adalah nilai rata-rata populasi ya. Jadi simpangan baku dari X-nya bisa kita dapatkan untuk populasi terbatas ya. Nilai rata populasi X-nya itu akan sama dengan nilai distribusi samplingnya ya, dibagi dengan akar jumlah daripada populasi ya, samplingnya ya. Akar dari populasi dikurangi sampel ya, populasi dikurang 1 ya. Jadi dibagi berdasarkan jumlah populasi dikurang 1. Nah, itu apabila populasinya terbatas. Tapi kalau populasinya tak terbatas, artinya ini nilainya sangat banyak sekali, maka di situ nilai untuk sampling ya, distribusi samplingnya untuk nilai X-nya itu akan sama dengan jumlah distribusi samplingnya dibagi akar daripada N sampelnya gitu ya. Ya, nah kalau terjadi sampling error, maka untuk memberikan nilai faktor koreksinya kita gunakan rumus ini ya. Jadi kalau tadi di sini dikalikan dengan ini, nah ini adalah sebagai nilai koreksinya. Ya, kemudian untuk distribusi sampling untuk L, di mana ya apabila kita berlakukan ya pada kondisi populasi tak terbatas, di mana nilai N sampling terhadap N populasinya itu lebih kecil ya dari nilai 0,05 ya, atau sekitar 5% gitu ya. Maka nilai distribusi sampling ya, ini merupakan nilai kesalahan baku atau standar error dari rata-ratanya ya. Maka di situ jika nilai N ya besar sama dengan 30, maka teori limit pusat atau central limit teoremnya ini akan menyatakan bahwa distribusi sampling untuk X yang mendekati distribusi normal ya. Jadi apabila nilai N-nya kurang dari itu atau kecil dari 30, maka distribusi sampling X-nya dapat diasumsikan normal gitu ya. Nah,
Kapan? Ya, itu jika dan hanya jika populasinya memiliki atau kita asumsikan berdistribusi normal ya. Jadi kalau distribusinya normal, maka ya kita boleh menggunakan jumlah n yaitu kurang dari 30. Ya, itu besar daripada distribusi sampling ya. Ya, bagaimana untuk nilai distribusi sampling pada P ya, atau nilai pada probabilitasnya ya. Maka dari semua kemungkinan nilai proporsi yang kita ambil adalah nilai proporsi sampel probabilitas. Maka nilai expected value-nya atau nilai E-nya terhadap P ini akan sama dengan nilai P itu sendiri atau probabilitas gitu ya. Maka nilai simpang baku dari P ini ya untuk yang populasi terbatas ya. Jadi kalau tadi nilainya nilai distribusi samplingnya yang kita bagi ya, karena kalau di sini adalah nilai probabilitasnya ya, dikali dengan 1 dikurang nilai P-nya ya, nilai proporsi populasinya ya, dibagi dengan jumlah n sampel ya, dikali dengan akar dari proporsi populasinya gitu ya. Ya, sementara untuk nilai proporsi populasi ini merupakan kesalahan baku dari proporsinya. Ya, kita masuk ke karakteristik atau sifat penaksir atau estimator titik ya. Maka pada dasarnya kalau kita pingin ya suatu nilai sampel sebagai estimator titik, nah apa yang perlu kita lakukan? Ya, periksa apakah nilai sampel tersebut memenuhi sifat sebagai estimator yang baik atau tidak ya. Kenapa? Karena ada 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama istilah unbiased ya, atau tak bias. Ya, kapan? Yaitu jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter populasi yang kita hitung atau yang kita estimasi ya. Nah, yang kedua adalah nilai efisiennya ya. Nah, kapan? Yaitu jika estimator tersebut memiliki nilai standar error yang paling kecil ya dibandingkan dengan nilai estimator tak bias yang di atas gitu ya. Jadi kalau nilai estimatornya itu standar errornya lebih kecil dibandingkan estimator tak biasnya, nah maka ini kita anggap sebagai yang nilainya itu adalah nilai efisien ya, atau efficient value ya. Ya, yang ketiga adalah nilai konsistensinya ya. Jadi apakah nilai yang kita dapatkan itu standarnya tadi konsisten di nilai itu atau tidak ya. Jadi kalau konsisten ya berarti kita tidak butuh penafsiran sebetulnya ya. Tapi langsung membuat justifikasi atau pengambilan keputusan ya. Ya, jadi kalau nilainya konsisten ya, maka itu terjadi kapan ya, apabila estimator tersebut cenderung ya mendekati nilai parameter populasi jika ukuran sampelnya itu ditingkatkan ya, atau semakin besar ya. Jadi dikatakan konsisten itu ya seperti itu ya. Jadi kalau nilainya pun kita robah ya, dinaikkan ataupun diturunkan ya, rel itu dinaikkan ya. Jadi ketika dia kecil didapatkan nilai sekian, nah ketika dinaikkan ternyata masih sekian gitu ya, masih konsisten, dan ketika semakin dibuat semakin besar ternyata konsisten, nah itu dianggap ya tidak terjadi perubahan alias konsisten ya. Jadi itu yang kita maksud sebagai konsistensi gitu ya. Ya, kita masuk tentang estimasi interval ya. Jadi interval ini adalah nilai kepercayaan untuk nilai rata-rata populasi secara normal ya. Maka nilai varian populasinya biasanya kita ketahui, misalkan label acak n observasi atau sampelnya dari suatu populasi berdistribusi normal ya, katakanlah dengan rata-rata mu dengan varian populasi akar kuadrat 2. Jika akar kuadrat 2 maka diketahui dan nilai rata-rata sampel yang diobservasi adalah sebesar X, maka interval kepercayaannya itu adalah 100 dikali 1 dikurang nilai alfa persennya untuk rata-rata populasinya ya. Ya, ini untuk rumusannya. Jadi apabila di mana nilai z nya ya, ini berarti nilai yang kita ukur ya sebagai estimator interval estimasinya ya,
ya, dimana nanti kita harapkan nilai Z-nya mempunyai distribusi normal baku ya, maka nilai P-nya itu sampai kepada ya nilainya akan sama dengan alfa per 2 ya. Ya, ya ini baru satu bagian ya dari materi kita di diskusi sampling sampling dan distribusi sampling ya. Jadi ini baru bicara sampling saja, sudah 15 menit ya. Ya, mungkin kita simpulkan saja pada konsep dasar distribusi ini ya, jadi pada kurva dari distribusi T ya, itu memiliki bentuk mirip dengan kurva normal namun dengan runcing. Nah, kapan itu? Nanti kita lihat ya. Nah, itu ada ciri khususnya di mana distribusi T tergantung pada suatu parameter yang kita sebut sebagai derajat bebas atau degree of freedom ya. Nah, itu jika derajat bebas meningkat, maka perbedaan distribusi T dengan distribusi normal ya, normal bakunya akan semakin kecil gitu. Maka distribusi dengan derajat bebas yang lebih besar ya, jadi kalau tadi dengan derajat yang bebas, jadi kalau yang lebih besar memiliki varian yang lebih kecil, maka nilai rata-rata distribusi T-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi ini nilainya. Maka kalau kita ambil katakanlah pada tabel student atau mahasiswa, katakanlah misalkan nilai alfanya itu dari errornya itu lebih kurang 0, standar errornya ya, sudah 0,05 atau 5% dengan jumlah n yang sama dengan 10, maka nilai tabelnya ini akan sama dengan n kurang 1, standar error dibagi 2, maka ini akan sama dengan ya berarti n nya 10 dikurang 1 dikali ya, kalau di sini dari errornya adalah akar pangkat 2-nya, maka ini sama dengan 5% kuadrat atau sama dengan 2,5% ya. Ya, maka nilai akan sama dengan 2,265 ya. Jadi kalau kita buatkan degree of freedom itu dari katakan nilainya itu dari 7 sampai 10, maka posisi dari 0,025 itu adalah ya berada di 2,265. Nah, itu berada degree of freedomnya di angka 9 ya. Ya, jadi ini cukup tinggi ya. Ya, masih panjang ya. Jadi ini kita ringkas saja, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di grup ya. Kita akan bahas materi selanjutnya ya, karena kita batasi ada sekitar 30-35 menit saja ya untuk materi ini ya, nanti akan kita bahas lebih banyak di diskusi ya. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, di slide kedua ya, di materi distribusi sampling ini ya. Kita lanjutkan materi pertama kita di distribusi sampling ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang sampling, nah kita hari ini kita lanjutkan tentang distribusi sampling ya. Ini beberapa hal yang tadi sudah pernah kita bahas, jadi ini penting Anda pahami kembali ya istilah-istilah tadi. Jadi kalau n itu adalah ukuran populasinya untuk n besar ya, kemudian untuk yang sampelnya n-nya n kecil ya, untuk ukuran populasinya n kecil. Sementara untuk nilai rata-ratanya untuk populasi itu ada mu, tanda simbol mu ya. Sementara untuk rata-rata populasinya adalah x itu sendiri. Untuk standar deviasinya adalah pada simbol tau ya. Kemudian untuk standar deviasinya dengan s ya. Kemudian proporsi populasinya adalah p. Nah, ini ada tanda ini di atas sebetulnya ini tergeser ya di sebelah sini. Kemudian untuk proporsi populasi untuk sampelnya adalah p biasa ya. Ya, jadi dalam distribusi sampling ini beberapa istilah yang perlu kita pahami juga ya. Jadi kalau bicara distribusi sampling, kita bicara penarikan sampel atau sampel itu sendiri. Jadi penarikan sampel ini proses pemilihan sejumlah elemen ya dari populasi ya. Jadi pemilihan unsur atau anggota dari
populasi yang kita pilih yang disebut sebagai penarikan sampel ya. Maka biasanya untuk menentukan sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang kita pakai ya. Ini yang kita akan jelaskan ke depan gitu ya. Jadi istilah-istilah tadi perlu Anda pahami kembali ya. Jadi mu atau rata-rata populasi atau min-nya, kemudian tau adalah populasi standar deviasinya, tau adalah populasi variannya, kemudian parameter populasinya ya. Kemudian untuk metodenya itu ada penarikan sampel probabilitas, yang kedua penarikan sampel non probabilitas ya. Ya, sementara untuk penarikan sampel probabilitas itu merupakan suatu prosedur yang sifatnya objektif ya, yang tentu dalam hal ini pemilihan samplingnya itu diketahui terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah tahu objek yang kita teliti, kita sudah dalami sebelumnya ya, maka disebut objektif ya untuk setiap unit elemen dari populasi tersebut ya. Selain daripada itu, setiap elemen populasi memiliki peluang atau probability yang sama ya untuk dipilih sebagai sampel. Maka penarikan sampel probabilitas ini berdasarkan metode pemilihan random atau acak gitu ya. Ya, jadi istilah random atau acak ini sering disalahartikan ya menjadi sembarang ya. Jadi bukan itu ya. Jadi dipilih sesuka hati, bukan gitu ya. Jadi sebetulnya acak itu merupakan suatu konsep ya matematika ya, yang itu tepat yang diterapkan mengikuti jumlah aturan ya. Jadi sejumlah aturan ini yang harus Anda pahami ya, yang kata sehingga setiap elemen dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel ya. Jadi secara peluang itu disamakan dulu. Nah, ketika dia sama baru kita lakukan pengacakan ya, sehingga nanti peluangnya ya, kalaupun yang kita ambil sembarangan itu bukan karena kita rekayasa, tapi karena kita sudah kita ikuti aturan pemilihan ya, penetapan samplingnya gitu. Jadi kalau bicara probabilitas sampling ya, inilah teknik sampling atau pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen atau unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel ya. Jadi di situ ada istilah sampling acak sederhana atau simple random sampling, ada sampling acak berstrata proporsional, kemudian ada sampling acak berstrata disproporsional ya. Lalu ada metode sampling cluster atau dikelompokkan, atau juga bisa yang kelima keenam ya, tergantung kepada varian yang bisa kita bentuk ya dari keempat varian metode penarikan sampel ini ya. Jadi sekarang di lapangan kita bisa saja menggodok ya dari beberapa metode sehingga hasilnya untuk metode ini menjadi lebih kompleks. Ya, kita bahas dulu yang pertama, sampling acak sederhana ya. Dikatakan sederhana atau simple ya, itu karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, ini biasanya dilakukan pada anggota populasi yang dianggap homogen atau sama ya. Jadi kalau di masyarakat katakanlah sama-sama suku Minang atau sama-sama suku Jawa gitu ya, itu dianggap homogen ya, atau sama-sama kalau diadakan di kampus ya berarti sama-sama mahasiswa atau lingkungan akademik gitu ya. Nah, itu sampel seperti itu adalah sampel yang sederhana gitu ya. Nah, kalau kita ambil secara acak maka disebut sebagai acak sederhana. Ya, maka cara yang paling sederhana adalah dengan cara mengundinya gitu ya. Jadi kita undi ya, seperti Anda melakukan undian, tulis satu-satu ya, lalu kita ambil secara acak tanpa melihat siapa yang akan terambil gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menarik sampel sebanyak 35 secara acak dari satu populasi yang jumlahnya 100, yang itu katakanlah pada sebuah dialer motor ya, sepeda motor katakanlah di suatu lokasi di sekitaran Jabodetabek gitu ya. Maka masing-masing nama dialer diberi nomor ya sampai 100, maka kemudian setiap nomor ditulis pada secari kertas ya. Saya kira sudah paham cara ini, tidak perlu saya jelaskan lah ya. Yang kedua, sampel acak berstrata ya. Untuk kategori ini ada beberapa macam ya. Apa itu sampel acak berstrata? Itu adalah merupakan suatu prosedur ya, di mana subsampel acak sederhana ditarik
dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik gitu ya. Nah, ada dua macam sampel acak berstrata, yaitu acak berstrata proporsional dan disproporsional. Nah, yang pertama berstrata proporsional. Nah, ini biasanya digunakan ya apabila populasinya mempunyai anggota ya tidak homogen. Jadi kalau tadi homogen, nah sekarang tidak homogen ya, berstrata ya secara proporsional ya. Nah, ini biasanya untuk suatu organisasi yang mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sama atau berstrata ya. Nah, populasi pegawai itu berstrata, misalnya jumlah pegawai lulus S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, dan seterusnya, tergantung latar belakang pendidikan ya. Nah, sehingga didapatkan nanti nilai populasi jumlahnya 1000 ya. Nah, dari 1000 itu 700 adalah pria, wanita, kemudian 300 adalah pria. Ya, lalu sampel yang kita butuhkan hanyalah 100 ya. Maka bisa kita hitung ya, kalau 700 per 1000 dikali 100, maka kita dapatkan jumlah wanita itu adalah 70 ya, kemudian untuk prianya adalah 30 gitu ya. Ya, kemudian yang bersifat berstrata tapi disproporsional. Nah, ini biasanya digunakan untuk jumlah sampel yang apabila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Jadi kalau tadi memang proporsional, kalau ini kurang proporsional ya. Maka berdasarkan kasus di atas, secara proporsional dapat ditarik sampel misalnya untuk wanita katakanlah 60% dan pria 40% ya. Maka prinsip sampling disproporsional adalah semakin besar suatu strata, semakin besar pula sampelnya, dan juga semakin tinggi variabilitas dalam suatu sampel, maka akan juga semakin besar sampelnya. Itu yang kedua ya, sampel acak berstrata disproporsional. Nah, yang ketiga ada lagi istilah sampling cluster. Nah, kalau istilah cluster itu berkelompok ya. Jadi kriteria yang digunakan itulah pembentukan kelompok itu di mana nilainya diambil berdasarkan apa yang digunakan dalam sampling berstrata ya. Jadi pada strata proporsional, nah konsep dasarnya sama ya. Tapi kita ambil kelompok-kelompoknya yang dibentuk harus bersifat homogen ya. Contohnya strata toko berdasarkan ukuran, apakah ukurannya sama-sama besar, ukurannya sama-sama menengah, ukurannya sama-sama kecil, atau kalau rentang umur katakanlah usianya anak kecil berapa gitu ya, kalau dewasa berapa, kemudian lansia berapa ya, sehingga nanti kita dapatkan ada yang nilainya katakanlah lebih besar dari ketiga strata itu gitu ya, atau kelompok itu maksud saya. Ya, maka biasanya dalam sampling cluster ini ya populasi harus dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang bersifat mutual eksklusif ya. Jadi kalau mutual itu berarti bisa dimanfaatkan secara eksklusif ya, artinya secara spesifik spesial gitu ya. Maka selanjutnya baru kita memilih kelompok tersebut secara acak sebagai sampel gitu ya. Baik, kita lanjutkan non probability sampling ya. Non probability sampling itu adalah sampling non probabilitas yang merupakan suatu prosedur penilaian sampel yang bersifat subjektif ya. Maka dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen populasi tidak dapat ditentukan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh setiap elemen populasi itu tidak memiliki peluang yang sama. Jadi karena tidak sama gitu ya peluangnya untuk dipilih sebagai sampel, maka sampling non probabilitas bisa ya menghemat waktu dan biaya karena tidak menggunakan kerangka sampling atau sampling frame, namun hasilnya bisa mengandung bias atau ketidakpastian ya. Ini tekniknya ada beberapa ya untuk sampling non probabilitas. Itu ada sistematik, ada sampling wilayah, ada sampling convenient ya, ada sampling quote ya, atau kuota ya, ada sampling purposive atau judgmental, kemudian ada lagi snowball sampling atau sampling bola salju ya. Ya, kita akan melanjutkan sampling sistematik ya. Untuk sampling sistematik ya, sampai nanti
sampling wilayah ya. Semua yang sifatnya sampling non probabilitas ini Anda baca saja ya dari poin 1 sampai poin 6 ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya, ini sangat teoritis sekali. Jadi tinggal Anda baca gitu ya. Ya, ini yang perlu kita bahas ya tentang konsep distribusi sampling ya. Jadi di situ ada 4 ya jenis distribusi sampling, ada rata-rata beda, kemudian 2 rata-rata, beda 2 rata-rata ya, 1 porsi, dan 2 beda proporsi ya. Maka untuk distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar ya semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita ambil gitu ya sejumlah dari nilai populasinya ya beserta nilai probabilitas dari rata-rata sampel ya. Maka jika kita memiliki populasi yang terdiri atas 3 orang, katakanlah A, B, C, lalu kita mengambil sebanyak 2 orangnya gitu ya. Jadi situ ada nilai C-nya C23 atau 3 kombinasi sampel yang mungkin terpilih ya. Jadi dari ABC itu bisa AB, bisa AC, bisa ABC ya. Jadi kalau populasi adalah ABC, kita bisa mengkombinasikan ya 3 kemungkinan ya sehingga terbentuk probabilitas ya sampel. Ya, sampel pertama itu A, B, yang kedua bisa A dengan C, bisa yang ketiga adalah B dengan C gitu ya. Ya, ini konsep bagaimana distribusi sampel ya. Ya, jadi ini konsep ya. Jadi jika ya mungkin ini contoh-contoh saja, jadi mungkin Anda bisa baca ya. Yang akan saya jelaskan mungkin hanya poin-poin besarnya, yang sifatnya teoritis yang sudah ada juga contoh-contohnya Anda pelajari sendiri. Nanti kalau tidak paham bisa ditanya di grup ya. Ya, jadi selanjutnya dalil batas memusat atau decentral limit theorem ya. Jadi inilah merupakan dalil yang sangat penting peranannya ya dalam konteks distribusi sampling ya, di mana biasanya suatu populasi dengan rata-rata ya dengan nilai varian artinya bervariasi, distribusi rata-rata dari semua kemungkinan berukuran n yang diambil dari populasi yang akan terdistribusi secara normal ya, dengan rata-ratanya dengan deviasi standarnya ya. Jadi nilai rata-rata ya atau mu-nya dengan rata-rata populasinya ya dengan deviasi standarnya sama dengan deviasi standar populasi dibagi akar dari jumlah n-nya gitu ya, atau jumlah populasinya, atau n per akar dari n ya, dengan asumsi bahwa ukuran sampel cukup besar ya. Artinya dalam pemilihan sampel yang sifatnya acak sederhana dengan ukuran n dari suatu populasi itu berasal dari distribusi baik itu binomial, baik Poisson dan sebagainya, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi probabilitas normalnya gitu untuk sampel yang besar. Beberapa hal yang perlu diingat dari dalil tersebut bisa seperti berikut gitu ya. Yang pertama, jika ukuran sampel n yang cukup besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati normal ya. Jika tidak, kita pedulikan apakah populasinya terdistribusi secara normal atau tidak gitu ya. Yang kedua, tentang nilai rata-rata populasi tadi ya. Jadi kalau nilai populasi X-nya sama dengan nilai rata-ratanya, maka nilai daripada deviasi standar X itu juga sama dengan nilai deviasi normal dibagi dengan akar dari jumlah populasinya gitu ya. Nah, itu catatan yang kedua gitu. Nah, yang ketiga, tidak ada angka yang pasti ya tentang ukuran sampel yang cukup besar gitu ya. Tapi bisa angkanya besar dari 30. Nah, ini dianggap cukup besar ya. Maka usahakan kalau Anda mendapatkan populasi itu besarnya lebih dari ini gitu ya. Jadi itu diupayakan untuk yang sifatnya central limit theorem gitu ya. Jadi ya itu konsep dari distribusi sampling seperti ini gitu ya.
Ya, sekali lagi ini masih banyak ya yang sifatnya teori-teori ya, jadi Anda baca sajalah gitu ya. Ya, kebetulan cukup lengkap ya dengan contoh-contohnya. Ya, untuk pemahaman lebih jauh tentu Anda butuh referensi lain ya sebagai pembanding. Ya, termasuk untuk materi faktor koreksi untuk populasi terbatas ya. Jadi untuk penyesuaian atau koreksi uh, ini biasa dilakukan pada populasi-populasi yang besar ya. Nah, ini kita asumsikan populasi tersebut sifatnya infinite atau tak terbatas gitu ya. Jadi kalau bagaimana populasinya tak terbatas atau tidak ya sangat besar, maka dalam kasus ini kita harus melakukan beberapa penyesuaian atau koreksi ya terhadap deviasi standar dari distribusi sampling dengan cara kita mengalihkan gitu ya dengan nilai deviasinya gitu ya dibagi dengan akar daripada jumlah populasinya. Ya, sekali lagi ini Anda baca saja ya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin ya Anda baca bagian distribusi sampling ini ya, ini pembagian terhadap populasi yang kita kombinasikan ya antara populasi pertama dengan populasi kedua ya, jadi kita ambil di situ ya. Pada populasi pertama kita ambil sampel sebesar nilai n nya, kemudian untuk populasi kedua juga begitu. Nanti kita kombinasikan ya, artinya di situ terdapat kombinasi sampel yang mungkin gitu ya. Jadi ada sampel n1 populasi n1 besar ya dengan sampel n kecil, maka kita dapatkan nilai rata-rata x1 nya dan begitu juga untuk sampel yang kedua dengan rata-rata x2 nya gitu ya. Ya, ini contoh-contohnya ya, masih banyak ya yang kita bahas ada di sampling proporsi. Jadi untuk memproporsikan jumlahnya ya cukup Anda baca ya. Jadi distribusi sampling ini untuk yang beda porsi ya, ini rumusannya ya lengkap dengan contoh-contoh ya. Ya, ini ada evaluasi yang perlu Anda barangkali kerjakan. Ini contoh sederhana ya untuk tugas Anda barangkali. Jadi contohnya tugasnya cuma satu ya, soalnya ini ya. Jadi rata-rata sebesar 20% telur yang ditetaskan dengan mesin tetas katakanlah gagal menetas gitu ya. Jadi apabila ada 70 butir telur yang ayamnya dipilih secara acak ya, itulah kira-kira berapa probabilitasnya gitu ya. Barangkali untuk tugas seperti ini ya Anda mungkin perlu materi selanjutnya, jadi tidak usah dikerjakan dulu, tapi kita akan feedback lagi ya untuk materi ini. Silahkan dikerjakan nanti setelah materi probabilitas kita bahas gitu ya, mungkin di pertemuan ke 10 atau 11 nanti kita akan bahas tentang probabilitas ya. Ya, sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.